pemirsa kembali lagi di Special Talk Show dan saya masih bersama Bapak Devi Riansyah, Bapak Isnandar, Bapak Hamdanil dan juga Ibu Nuraida. Saya ke Pak Devi tadi sempat terputus ini tentang program-programnya ya Pak, silahkan dilanjutkan kembali Pak. Jadi, seperti yang saya ungkapkan tadi, setelah kita melihat tipologi dari disabilitas ini, kita baru melihat program-program yang cocok untuk tipe itu. Nah, kita berbicara kepada disabilitas fisik misalnya. Disabilitas fisik ini biasanya memiliki kemampuan yang sama dengan kita semua, cuman hanya memiliki disfungsi pada fisik saja. Nah, artinya pemerintah Aceh seperti saya bilang tadi, melalui Dinas Sosial kita sudah mempekerjakan disabilitas fisik sebanyak 6 orang di Dinas Sosial Aceh. Dan satu-satunya SKPA di Aceh yang mempekerjakan disabilitas itu baru Dinas Sosial. Di berbagai forum saya sering menyampaikan bahwasanya mari, kalau setiap SKPA menerima 4 orang saja disabilitas fisik, ya bisa dipekerjakan sebagai tenaga honorer, ini tentu akan meningkatkan kualitas disabilitas itu. Iya. Itu. Kemudian bagaimana program-program disabilitas yang lain? Misalnya disabilitas yang mampu latih, disabilitas yang mampu rawat. Kalau mampu latih ini dia memiliki tingkat kedisabilitasan yang lebih parah daripada disabilitas fisik. Contohnya seperti cerebral palsy. Tapi dengan dilatih, dia bisa meningkatkan kembali keberfungsian sosialnya. Iya. Ya, kemudian mampu rawat. Kalau mampu rawat, ini memang harus sepanjang umurnya dia harus dirawat. Iya. Ya, diperlakukan seperti bayi. Ya, semua kebutuhannya harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan yang lain itu dipenuhi oleh orang lain atau pendamping biasa kita menyebutnya. Pemerintah Aceh juga sudah buat program untuk yang mampu rawat ini yang kita sebut dengan asistensi ODKB. Asistensi orang dengan kesehatan berat. Itu kita berikan uang cash sebanyak 300.000 per bulan selama 12 bulan. Nah, untuk saat ini kita hanya mampu memberikan asistensi ODKB ini untuk 330 orang, ya. Nah, jadi ini tentu akan lebih banyak lagi nanti mungkin, ya, akan lebih banyak lagi. Nah, program-program seperti inilah yang harus kami pikirkan, ya, karena berbicara disabilitas ini kita nggak bisa berbicara satu sisi, ini multidimensi, karena ini berbicara tentang manusia dan mereka juga punya kesempatan dan hak yang sama. Dan disabilitas ini pun sangat beragam, ya, sangat beragam. Sampai hari ini saya masih melihat hanya Dinas Sosial yang memiliki program-program untuk disabilitas. Ya, dinas-dinas lain saya pikir seharusnya ambil peran. Karena disabilitas itu bukan hanya tanggung jawab sosial, tapi tanggung jawab bersama, tanggung jawab negara. Ya, mereka juga berperan dalam pemilihan umum. Mereka juga berperan dalam pemilihan kepala daerah dan lain-lain. Kenapa hanya diberikan kekhususan hanya kepada dinas sosial, kepada dinas perindustrian seharusnya, kepada dinas koperasi, dinas pendidikan dan lain-lain, semua harus ambil peran dalam pemberdayaan disabilitas. Ya. Tapi kan juga Bu Raida ini ada pro dan kontra juga ya Bu ya, dengan memperkerjakan saudara kita dari kaum disabilitas misalkan yang tadi disampaikan oleh Bapak Devi, 6 orang ya Pak ya di dinas sosial sudah. Ini juga belum atau mungkin belum ya Pak ya, belum terpenuhi untuk di instansi pemerintah yang lain ini Bu. Nah sebenarnya pro dan kontra ini ada, ini karena memang paradigma masyarakat yang memang belum bisa diajak, ayo kita berubah atau bagaimana sih Bu? Kesalahannya di mana sih Bu kalau kita mau melihat begitu? Ya, ya jadi kalau kami ke masyarakat, saya banyak masyarakat masih menyebut disabilitas itu orang yang sakit. Oh anaknya sakit ya Bu, padahal dia sehat. Iya. Ya, ketika juga mau melakukan perjalanan lewat udara misalnya, oh ini sakit, padahal tidak kan dia sehat. Kalau sakit kan tidak bisa bepergian seperti itu. Jadi sebenarnya masyarakat juga, terutama di desa-desa itu harus diberi pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas, walaupun pemerintah sudah membuat undang-undang, tapi itu belum sampai ke tingkat masyarakat. Karena malah masih terdapat juga keluarga yang tidak ingin nama anaknya didata bahwa dia itu disabilitas. Kenapa, jadi Ibu? Ya mungkin tidak ingin diketahui ya. Jadi sebenarnya kebetulan daerah yang kami layani Aceh Besar itu ada 2.400 orang disabilitas, 500 diantaranya adalah anak-anak. Nah ketika teman-teman ke lapangan beberapa waktu yang lalu ada juga keluarga yang tidak ingin dicatat namanya. Jadi pertama itu stigma sakit itu harus hilang dulu, walaupun sekarang sudah era 4.0 itu tetap masih ada. Kemudian di lingkungan juga harusnya masyarakat juga memberi penerimaan yang luas sehingga keluarga tidak merasa tertekan, tidak merasa minder punya anak seperti itu, punya anak istimewa ya. Jadi
kadang-kadang karena tetangga ataupun lingkungan sekitar terlalu banyak bertanya, oh nanti anaknya begini, nanti banyak rezeki dan sebagainya, itu kan agak gimana ya. Iya. Terus masih juga ada masyarakat bilang bahwa anaknya begitu mungkin ada dosa orang tuanya yang itu ya. Jadi itu masih ada, masih ada di daerah-daerah ke dalam sana ya. Dan untuk anak-anak yang sipi juga ada orang tua yang lebih percaya pengobatan yang tradisional, ya. Sementara padahal seperti yang Pak Devi bilang itu long life treatment ya, seumur hidupnya dia bergantung kepada orang lain. Jadi itu untuk disabilitas berat. Tapi untuk yang harus memang dia harus cek berulang kali itu Pak Devi, mereka memang sudah di backup oleh BPJS setempat begitu ya Pak ya? Ya, kalau kita berbicara dengan BPJS itu berbicara tentang kesehatan. Kalau ini kan layanan rehabilitasi. Ya, tentu saja mungkin tidak semua coverage BPJS sampai kepada layanan rehabilitasi, hanya kepada medis ya. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan bersama ya pemerintah. Makanya saya bilang tadi jangan hanya dinas sosial saja yang dibebani untuk ini ya, tapi harus semua pemerintah ya, unit-unit pemerintah harus berpikir untuk ini bagaimana mendukung agar Indonesia inklusi disabilitas unggul tadi itu ya. Baik. Artinya masih agak sulit untuk merubah stigma masyarakat ya Ibu Nur ya. Nah untuk itu dengan adanya Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember besok ya, ini di mana ya Pak ya acaranya akan di Nesu ya Pak ya, di lapangan Nesu. Nah saya ke Bapak Isnandar Pak, untuk kegiatan besok sudah seberapa persen Pak untuk menyambut hari tersebut Pak? Ya, untuk kegiatan Hari Disabilitas Internasional yang rencananya besok tanggal 3 Desember kita laksanakan, ini memang sudah kita persiapkan. Artinya sudah kita persiapkan. Kemudian kita juga rangkul ya teman-teman dari disabilitas. Ada Pak Hamdanil di sini, Ketua PPDI. Ya, kita rapat bersama, juga mendengar masukan dari mereka ini, kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk HDI ini ya. Jadi besok ada berbagai macam kegiatan, ada perlombaan, kemudian ada juga penampilan dari disabilitas sendiri, penampilan tari, kemudian ada penampilan isyarat ya. Jadi ada lagu Indonesia Raya isyarat, pakai isyarat. Pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat. Itu juga menjadi hal yang khusus ya, khusus kepada anak-anak disabilitas seperti itu. Kemudian juga ada pemikiran saya ke depan memang harus ada semacam job fair, itu pembukaan lapangan kerja. Minimal kita memberikan informasi kepada disabilitas di mana saja mereka bisa bekerja seperti itu dan apa saja syarat dan kriterianya. Jadi ke depan memang hal-hal ini harus kita perhatikan dan juga harus sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Devi tadi, bahwa ini harusnya misalnya dari lembaga dinas yang lain, dinas tenaga kerja juga harus memikirkan ini, itu bagaimana caranya disabilitas ini bisa kita masuk di ranah-ranah kerja gitu, ranah-ranah tempat baik di pemerintahan maupun di ranah swasta. Kenapa tidak mereka ini bisa bekerja ya. Jadi harapan kita ke depan gitu. Jadi ada pemberdayaan bagi mereka seperti itu. Baik. Pak Hamdanil, untuk acara besok nih nantinya akan dihadiri oleh sosok siapa saja sih Pak? Ya, itu mungkin kalau dari pejabatnya pasti dari dinas sosial. Baik, ya. Pak Hamdanil, mohon maaf kita tahan dulu ya, kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Riza di Pungi, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, Pak Riza punya pertanyaan untuk narasumber saya di malam hari ini Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Ini menarik, ini bicara soal disabilitas ya. Jadi kalau masalah disabilitas berarti kan penyandang cacat ya. Iya. Dan mungkin karena istilah disabilitas sendiri mungkin masyarakat belum akrab. Tahunya ada penyandang cacat. Ini yang menarik ingin saya sampaikan. Sepertinya di pemerintah belum begitu
memperhatikan kondisi saudara kita yang penyandang cacat ini. Apa saya katakan demikian, mungkin kalau Banda Aceh belum sebelumnya menjadi kota yang ramah terhadap penyandang cacat dengan fasilitas-fasilitas masih kurang. Kemudian seperti yang Pak Devi sampaikan tadi juga, itu di pemerintahan sendiri baru dinas sosial tadi apa yang memiliki pegawai dari penyandang disabilitas. Iya. Kemudian kita juga melihat di kota Banda Aceh dan di seluruh Aceh itu masih banyak penyandang cacat yang mencari rezeki dengan meminta-minta. Sebenarnya ini kan mereka lebih bisa diberdayakan. Dalam hal ini diberi keterampilan untuk bekerja. Mungkin dalam hal ini BLK mungkin ya, BLK salah satunya. Kemudian juga dari satu lagi dari sisi olahraga, banyak atlet disabilitas yang berprestasi, itu perlu perhatian juga. Mungkin hal ini dari KONI dan juga pemerintah Aceh lebih memperbanyak event-event untuk penyandang cacat. Karena banyak juga kan event-event perhatian nasional bahkan internasional yang dikhususkan untuk penyandang cacat. Iya, baik. Ya mungkin itu aja saran dan mungkin pertanyaan juga, apakah ada perhatian-perhatian dari pemerintah untuk penyandang cacat untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riza di Punggah. Assalamualaikum, selamat malam. Ya mungkin Pak Devi bisa bagaimana pendapat Anda Pak terkait dengan saran dan juga masukan dari Pak Riza ini, di mana menurut beliau bahwasanya pemerintah Aceh ini belum begitu memperhatikan dan belum bisa menjadi ibu kota yang ramah disabilitas. Kemudian masa pengemis juga nih Pak, mohon maaf, kayaknya sudah dirazia, dikembalikan, balik lagi nih Pak. Ini seperti apa, silakan Pak. Ya, jadi yang pertama kalau tadi dari Pak Riza di Punggah, bahwasanya pemerintah Aceh belum sepenuhnya memperhatikan disabilitas, itu saya pikir benar. Ya. Benar artinya begini, kita belum maksimal. Contoh saja aksesibilitas untuk pelayanan publik kepada disabilitas. Mohon maaf ini, kalau kita lihat fasilitas-fasilitas publik kita belum memperhatikan aksesibilitas untuk disabilitas. Ya. Misalnya aja rumah-rumah ibadah, kita bisa hitunglah di Banda Aceh ini, rumah-rumah ibadah yang besar, ya, masjid-masjid yang besar, belum ada jalur khusus untuk disabilitas, ya. Karena sebenarnya disabilitas juga ingin beribadah di situ, ya. Nah itu satu. Kemudian kantor dinas sosial sendiri pun belum ramah disabilitas, ya. Ya, jadi kalau kita lihat tangga-tangga, karena memang itu bangunan tua, ya, bangunan tua yang tidak memerlukan anggaran yang sangat besar untuk direhab, apalagi untuk ramah disabilitas. Nah itu dari sisi pelayanan publik. Ya. Kemudian dari segi program, seperti saya bilang tadi, sampai saat ini saya melihat baru dinas sosial saja yang memiliki program-program untuk disabilitas. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Riza tadi ada benarnya. Tetapi bukan berarti pemerintah tidak berpikir, ya. Jadi dalam beberapa kesempatan kita juga sudah menyampaikan terus, ya, dari beberapa evaluasi di tingkat nasional juga ini sudah menjadi perhatian, dan kita berharap di tahun 2020 nanti anggaran pemerintah Aceh ini lebih ramah terhadap disabilitas. Nah, kemudian masalah pengemis. Pengemis ini tidak bisa kita lihat dari satu sisi. Ini multidimensi, ya. Pengemis ini bukan, kalau zaman dulu pengemis itu karena masalah kemiskinan. Tapi kalau pengemis hari ini sudah masalah kebiasaan, sudah perilaku. Ya. Jadi mengemis itu bukan lagi karena kebutuhan, tapi sudah menjadi semacam bentuk jenis pekerjaan yang menjanjikan atau profesi. Nah, jadi tentu penanganannya ini tidak cukup dengan dinas sosial, tapi juga harus masuk aparatur penegak hukum di dalamnya. Karena mereka kadang-kadang melakukan eksploitasi dan penipuan. Ya, mengatasnamakan disabilitas dan macam-macam, dan kita sudah banyak melihat di media sosial dan sangat viral bagaimana penipuan-penipuan atau kamuflase-kamuflase yang dilakukan oleh para pengemis. Betul sekali. Ya, kalau Pak Isnandar, tanggapan Anda terkait dengan atlet yang banyak punya prestasi, tapi juga ini masih belum dilirik juga nih Pak, belum sadar begitu. Terkait dengan atlet, saya pikir juga ini harus dikembangkan. Artinya banyak event-event olahraga memang juga ada terkait dengan penyandang disabilitas, seperti Paralimpik gitu, ya, Paralimpik juga itu banyak atlet-atlet disabilitas.
Dan untuk Indonesia sendiri juga itu potensial. Baru-baru ini ada yang memang juara dunia, dia lari, lomba lari seperti itu. Dia atlet-atlet itu berasal dari atlet Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan juga atletnya berasal dari Aceh gitu kan, untuk bisa menggerakkan para atlet yang disabilitas. Itu tentunya harus banyak berperan dispora gitu kan untuk atlet-atlet seperti itu. Pembinaannya melalui dinas terkait lainnya seperti itu. Jadi memang harus lebih diperhatikan kembali. Baik, ya. Baik. Nah, Pak Riza di Punge ya. Dan juga jika Anda juga pemirsa yang ingin bertanya seputar Indonesia Inklusi Disabilitas Unggul, yang mana besok kita akan ada perayaan begitu Pak Hamdanil ya. Tadi Pak terputus, ini sosok siapa saja yang nantinya dari apakah juga Pak PLT Gubernur juga akan ikut begitu Pak? Ya, kalau informasi yang saya dapat ya kabarnya mungkin ada diundang ya PLT Gubernur. Kalau dari kami sendiri sangat berharap memang sebenarnya ada kehadiran pejabat, itu ada PLT, ada dari DPR, ya. Jadi semua itu hadir, bahkan kalau bisa adalah semacam dialog interaktif secara langsung di panggung itu. Sehingga teman-teman disabilitas yang hadir, karena ini kebetulan tahun ini kita sudah mengajak ke Pak Sinandar, kalau bisa tahun ini Pak buat HD ini yang lebih rasanya itu rasa Aceh lah, jangan rasa kota Banda Aceh. Ini maunya gimana ya rasanya jadi, Aceh? Maksudnya rasa Aceh itu saya mengundang kabupaten kota gitu. Jadi ada beberapa kabupaten yang hadir besok ke Banda Aceh. Mereka sangat berharap ini Pak kalau bisa ada pejabat yang hadir lah gitu katanya. Bisa kami bisa bertanyakan di situ, nanti bisa tanya-tanya apa yang perlu katanya gitu. Jadi banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan untuk besok ya Pak ya. Ya. Ini jam berapa mulainya ya Pak Hamdanil? Kalau memang itu tidak berubah ya itu kita besok yang pagi itu ada. Kita tahan dulu. 2 kali ya, 3 kali dapat piring cantik Pak. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baik, Pak Abdullah di Darussalam. Pak Abdullah silakan, selamat malam. Punya pertanyaan Pak? Ini saya nggak panjang-panjang, ini karena kan Aceh menjalankan syariat Islam. Iya. Itu dibuatlah MTQ untuk orang-orang cacat itu, dapat dengan disabilitas itu, dibuatlah MTQ yang kafe pengajian itu bagus saya. Itu adalah buat saya saran saya. Baik, itu saja Pak Abdullah. Waalaikumsalam. Cakep, saya nungguin nih dari tadi. Tanggapannya Ibu Nuraida, tanggapan dari Pak Abdullah di mana ini kan Aceh, harusnya juga ada khususnya khasnya dengan istimewanya Aceh yang syarat Islam. Bagaimana menurut Bu Nuraida sekali kita bikin MTQ yang ini deh, yang untuk sahabat disabilitas gitu. Ya, ya, tentu kita dukung sekali ya. Itu apalagi beberapa teman tunanetra itu tidak bisa diragukan lagi, mereka ada yang hafizah, ada yang bisa ini ya jadi Korea, yang kebetulan di Minas Papan ada satu yang Korea tunanetra. Jadi tapi kalau event-event MTQ biasa juga ada yang khusus, tidak dipisahkan dari inklusi juga. Iya betul. Gitu. Betul. Jadi memang sudah berjalan ya Pak Daniel ya, sudah berjalan. Baiklah Pak Abdullah. Iya silakan. Ya, itu juga ada diperlombakan cabang tilawatil Quran untuk tunanetra. Dan kebetulan juara satunya itu adalah tunanetra binaan Dinas Sosial dari UPTD Tunanetra Ladong. Nah, jadi memang di UPTD kita khusus yang tunanetra itu kita melatih tunanetra sesuai dengan minat bakatnya, terutama yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran Braille dan menghafal Al-Quran. Dan itu sudah kita lakukan dan sudah banyak juara-juara itu dari UPTD Dinas Sosial. Baik, Pak Abdullah, mungkin juga Pak Abdullah juga belum mengetahui mungkin ya. Jadi ini memang sudah berjalan. Dan ada Al-Quran Braille di kita. Ada Al-Quran Braille. Oke, baik. Pak Hamdani, kita kembali untuk membicarakan untuk kegiatan besok ya Pak ya. Ini dimulai dari pagi begitu ya Pak ya? Dari pagi sampai sore atau sampai malam nih Pak? Sampai sore. Sampai sore. Nantinya di sana lebih banyak kegiatan yang seperti kesenian atau seminar atau bagaimana Pak? Ya itu kalau pagi itu besok yang pertama Longmas dulu, ada jalan santai itu mungkin berapa kilo, itu salah satu perwujudan sosialisasi kepada masyarakat lah gitu. Di masyarakat tahu, jadi ada penyandang cacat itu atau disabilitas itu berbondong-bondong berjalan kan bisa disaksikan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak disabilitas dan anak-anak orang tua disabilitas ada lomba mewarnai di sana, ada tari tambang, ada lomba karaoke yang sudah diambil penyisihannya. Jadi
banyak hal kegiatan-kegiatan lain yang dibuat perlombaan di sana. Gitu. Baik. Nah, ini juga saya menginformasikan ya, di mana dari Dinas Sosial Aceh ini sudah mengalokasikan anggarannya cukup banyak ya Pak ya. Ya, Ini banyak. memperdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat seperti bantuan kursi roda, bantuan kaki dan tangan palsu untuk 100 orang dari 20 kabupaten per kota ya Pak ya. Ya. Banyak sekali nih pemirsa. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan bagi penyandang psikotik. Ya. Seperti apa nih Pak? Kita tahan dulu Pak ya. Yep. Kami akan segera kembali ya pemirsa, tetap di Special Talk Show hanya di Aceh TV.